selamat pagi anak-anakku, anakku Pak Tegar, adik studi Pak Tegar, siswa-siswinya Pak Tegar. Selamat pagi, good morning. Bagaimana keadaannya hari ini? Pasti masih semangat bukan? Masih tetap berusaha dan berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar di kelas 4 tema 8, subtema 2. Yang pertama, tema 8 itu belajar tentang daerah tempat tinggalku. Untuk subtema 2 kita belajar tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran yang pertama. Kalian pasti penasaran kan untuk belajar seperti apa? Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat melanjutkan materi dan video berikut ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah dig up information with question following question words, yang artinya menggali informasi dengan pertanyaan. Menggali informasi dengan pertanyaan ini maksudnya dengan melalui teks, cerita atau cerita fiksi. Nah, contoh cerita fiksi sendiri itu banyak, bisa tentang asal-usul daerah, ada juga kalau di luar negeri itu ada namanya kisah Harry Potter, terus juga ada namanya kisah Peter Pan. Itu juga salah satu contoh cerita fiksi. Nah, nanti Pak Guru akan menyediakan sebuah cerita fiksi untuk kalian, dan kalian harus mencari informasi yang ada pada teks tersebut melalui pertanyaan. Tapi sebelum itu kita bahas satu persatu dulu melalui apa kegunaan kata tanya. Following question words under us. Number 1, what? To ask about a theme or topic in the reading. Number 2, wow, to ask the property author or person involved. Number 3, where, to ask for a place. Number 4, when, to ask for the time. Number 5, why, to ask the cause. Number 6, how to ask the stats, yang artinya berikut kata-kata beserta kegunaannya. Yang pertama adalah apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan tema atau topik pada bacaan. Yang kedua adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat. Yang ketiga itu adalah di mana. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat adalah kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima adalah mengapa. Mengapa di sini digunakan untuk menanyakan penyebab. Yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan. Nah, dari kata-kata tanya tersebut sebenarnya kalau disingkat itu adalah 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh kalimat tanyanya adalah siapa tokoh utama pada bacaan yang berjudul. Yang kedua, apa judul cerita atau teks cerita. Yang ketiga, di mana tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang keempat, kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang kelima,
Mengapa peristiwa dalam cerita tersebut dapat terjadi? Yang terakhir, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dalam ceritanya ya? Itu adalah berapa contohnya. Jadi dalam ceritanya ya, itu adalah berapa contohnya. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara dan kegunaan kata tanya dan bahan cara membuat kalimat tanya, selanjutnya adalah read the folk tales of the origin of the city of Salatiga, yang artinya bacalah cerita rakyat yang berjudul asal-usul kota Salatiga, dan teks ceritanya ada di sebelah sini. Bacalah dan carilah informasi dan buatlah kalimat tanya. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru mau tanya, di cerita asal-usul kota Salatiga, Sunan Kalijaga menyamar sebagai tukang rumput untuk menyadarkan Adipati Pandanarang. Nah, di dalam cerita tersebut kan Sunan Kalijaga menyamar sebagai tukang rumput. Tahu nggak sih anak-anak, alat apa saja yang digunakan tukang rumput untuk mencari rumput? Benar sekali, di dalam tes itu Sunan Kalijaga menggunakan cangkul dan ada satu lagi alat yang namanya itu sabit. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana cara menggunakan cangkul dan sabit? Nah, pasti sudah pada tahu ya bagaimana cara menggunakannya. Cara menggunakan cangkul yaitu dengan mengangkat cangkul dan mentancapkannya ke tanah, dan cangkul diangkat kembali supaya tanah itu dapat terangkat. Yang kedua, cara menggunakan sabit yaitu dengan cara memegang rumput lalu mengarahkan sabit ke arah rumput tersebut supaya rumput dapat terpotong. Nah, tahukah anak-anak, dua alat yang digunakan tukang rumput tersebut merupakan salah satu contoh pengaruh gaya terhadap benda. Nah, gaya sendiri dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Sedangkan benda sendiri terbagi menjadi dua, yaitu benda diam dan benda bergerak. Benda diam adalah benda yang berhenti atau tidak bergerak, sedangkan benda bergerak adalah benda yang dapat digerakkan. Contohnya benda diam itu adalah saat kursi atau bangku itu diam tidak digerakkan, itu contoh benda diam. Sedangkan kalau benda bergerak contohnya adalah di saat kalian naik sepeda, itu kan ada pergerakan, itu contoh benda bergerak. Ataupun saat menyetir mobil atau sepeda motor, itu contoh benda bergerak. Untuk lebih jelasnya kita lihat selanjutnya. Itu contoh benda bergerak. Untuk lebih jelasnya kita lihat selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk materi ini sungguh menarik ya. Jadi tiga jenis atau tiga golongan. Untuk yang pertama adalah gaya mempengaruhi gerak benda. Nah, ini mempengaruhi gerak benda yang diam menjadi bergerak dan sebaliknya bergerak menjadi diam. Nah, ini kalau bahasa aslinya adalah fortune change the motion of the object. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat video berikut ini. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Pak Tegar di sini. Anak-anak, di sini Pak Tegar mau mencontohkan yang kita pelajari tadi, itu tentang gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam atau sebaliknya benda yang diam menjadi bergerak. Nah, di sini Pak Tegar memiliki sebuah kursi. Kalau kursi biasanya itu dibuat duduk ya, duduk seperti ini. Berarti ini termasuk benda yang diam. Nah, di sini Pak Tegar mau mencoba mempraktekannya. Di saat kursi itu diam dan Pak Tegar mendorongnya ke depan, otomatis itu merupakan penerapan contoh gaya merubah benda diam menjadi bergerak. Kenapa kok biasa seperti itu? Karena benda ini mula-mula diam, lalu saat Pak Tegar mendorongnya ke depan atau ke belakang, benda itu menjadi bergerak. Seperti itu. Nah, contoh yang lain mungkin di saat kalian bermain sepeda, lalu sepeda itu direm, itu juga penerapannya benda bergerak menjadi diam. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Yang nomor 2 atau yang kedua adalah
gaya mempengaruhi arah benda. Atau number 2, fortune change the object's direction. Nah, di sini jadi gaya itu mempengaruhi di mana arah awalnya di mana, terus arah yang lainnya di mana. Seperti perjalanan benda awalnya lurus menjadi mundur, atau dari ke kanan menjadi ke kiri, terus sebaliknya. Nah, untuk lebih lanjut jelasnya kita lihat video selanjutnya atau penjelasan selanjutnya. Kita contoh gaya yang dapat mengubah arah benda. Nah, contohnya seperti apa? Di sini Pak Guru punya 2 buah raket dan 1 buah kop. Nah, melalui permainan ini dapat dibuktikan gaya itu dapat merubah arah benda. Nah, ingin tahu prosedurnya seperti apa? Yang pertama yang disediakan adalah sebuah buah raket dan pasangan kalian ya. Ingat, dengan pasangan kalian. Yang kedua adalah kopnya untuk mulai permainannya. Oke? Anak-anak, ini adalah contoh dalam permainannya. Dalam permainannya, contoh penerapan gaya mengubah arah benda. Contohnya seperti ini. Lalu kegiatan tangkis atau badminton. Oke, perhatikan videonya. Anak-anak, kalau peragaan itu tadi merupakan salah satu contoh penerapan gaya mengubah arah benda. Awalnya benda itu ke arah yang lurus, lalu dikembalikan lagi ke pemain selanjutnya atau lawannya. Jadi itu terus menerus seperti itu, sehingga menyebabkan itu perubahan arah bendanya. Yang awalnya ke depan menjadi ke belakang dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang gaya merubah bentuk benda. Ingin tahu kelanjutan seperti apa? Perhatikan video ini sampai habis ya. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang gaya mengubah bentuk suatu benda, atau number 3, fortune change the shape of an object. Nah, di sini gaya itu bisa mempengaruhi jadi bentuk benda seperti apa berubah menjadi seperti apa. Untuk lebih jelasnya atau supaya kalian lebih mudah memahami dan menangkap isi materinya, maka perhatikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, tadi kan Pak Dekan sudah menjelaskan tentang gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, untuk ini adalah contohnya. Contoh yang diambil Pak Dekan adalah mungkin kalau kalian melihat lilin. Jika lilin itu dibuat menjadi patung atau dibuat sebagai kerajinan, maka itu juga salah satu contoh penerapan gaya dapat merubah bentuk benda. Karena mula-mula lilin itu adalah benda yang misal bentuknya kotak, terus dirubah menjadi bulat atau menjadi apa. Nah, di sini Pak Dekan juga membawa sebuah sabun. Nah, sabun lama kelamaan jika dibuat kerajinan misalnya mobil, maka awal sabun seperti ini maka nanti berubah jadi bentuknya mobil. Atau tidak, yang kalau sabun lama kelamaan dipakai, digosok ke tangan buat mencuci tangan atau buat mandi, lama kelamaan akan habis. Nah, itu juga salah satu contoh penerapan gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Perhatikan prosedur percobaan berikut ya, dan apa saja yang kalian siapkan. Oke, tetap tonton video ini sampai habis. Nah, anak-anak, nanti kita akan melakukan percobaan. Di sini Pak Tegar meminta kalian menyiapkan, yang pertama adalah sebuah bola sepak. Yang suka sepak bola atau perempuan bisa juga, yang perempuan juga sama ya, menyiapkan sebuah bola sepak. Yang kedua, prosedurnya adalah letakkan bola sepak di lantai. Yang ketiga,
lakukan percobaan ini secara berpasangan. Nah, berpasangan ini bisa dengan adik kalian, bisa dengan kakak kalian, atau dengan ayah kalian, atau dengan ibu kalian. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan bolanya. Perhatikan bolanya. Perhatikan bolanya. Saat bola diarahkan ke lawan kalian atau teman pasangan kalian, perhatikan. Nah, perhatikan gerak bolanya. Saat gerak bola di lawan kalian dihentikan, terus kembali lagi dan kalian hentikan, apa yang terjadi terhadap bolanya? Bagaimana pergerakan bolanya? Nah, setiap ada kejadian atau setiap peristiwa percobaan, kalian harus mencatatnya di buku tugas kalian, dan videokan kegiatan percobaan kalian. Nah, selain ini kalian juga bisa menggunakan yang lain, misalnya dengan mobil mainan juga boleh. Perhatikan pergerakannya, atau yang lainnya yang bisa kalian membuatnya sendiri, atau mobil mainan boleh, dengan pesawat mainan yang diterbangkan juga boleh, terserah kalian. Tapi kalau Pak Tegar menyarankan yang mudah memakai bola sepak, mudah, praktis, simpel. Nah, itu nanti video nanti diupload melalui link yang sudah disiapkan Pak Tegar, dan juga untuk kegiatannya juga melalui link. Bisa kalian lihat di YouTube channelnya Pak Tegar. Seperti biasa, kalian bisa mencarinya di notification akun YouTube kalian. Lalu buka video terbaru Pak Tegar dan bukalah deskripsinya, di situ banyak linknya. Di link tersebut kalian masuk satu persatu ya. Ingat, sesuai prosedur seperti biasa. Oke, mungkin Pak Tegar ulangi lagi, yang dipersiapkan dalam percobaan adalah bola sepak. Yang kedua adalah pasangan kalian. Dan yang ketiga, sebelum melakukan ini, usahakan pemanasan dulu ya. Setelah melakukan percobaan yang berbau olahraga, tolong pemanasan terlebih dahulu. Oke? Mungkin cukup untuk pelajaran kali ini. Pak Tegar tunggu untuk video percobaannya. Mungkin sekian dari Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, patuh protokol kesehatan, terus berdoa. Tetap semangat belajar ya, karena kalian adalah anak-anak yang student in training of goods. Kalian adalah student masa depan kami. Oke, sekian dari Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.